Halo guys, kita di sini kelompok saya Abdurrahim Salabra dan Muhammad Zainul Rizzi dan Wahid Ardiansah akan membawakan nih tema tentang geofisika. Tapi kalau geofisika ini terlalu mainstream ya, kita akan menyeberangi, mungkin akan lintas jurusan juga. Mungkin kita akan membahas tentang geofisika di bagian drilling. Gimana tuh? Ini akan mendampingi bicara kita, pembicaraan yang dari perminyakan dari UPN juga. Jadi akan kita bawakan, langsung cek kita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Zainul Rizzi Putra dari Teknik Geofisika Angkatan 2019. Di sini kita akan melakukan sebuah podcast mengenai geoscience, di mana bintang tamu kita pada malam hari ini adalah Bapak Ari Yuniarto. Dia merupakan alumni dari Universitas Pembangunan Jakarta jurusan Perminyakan. Ya mungkin dari Bapak Ari ini bisa memperkenalkan diri bekerja di mana seperti itu. Terima kasih. Ya, alumni UPN dari Perminyakan, sekarang bekerja di Drilling Innovation, Asri Innovation Pertamina Energi Jakarta. Ini bahasa yang bisa saya kenalkan. Silakan, gimana? Oke. Sebelumnya ini Pak, izin untuk bertanya Pak. Menurut Bapak itu kan Bapak ini kan bekerja di bidang bangunan, ya. Nah, berarti kan itu ada kaitannya sama minyak dan bumi. Nah, menurut Bapak ini minyak dan bumi itu apa? Seperti apa? Ya, sebenarnya kalau masalah minyak dan gas ini masalah dasar itu kan. Yang saya sekarang jadi ya, dan gas bumi itu kan merupakan sumber alam yang berada di dalam bumi, berupa cairan atau padatan dalam batuan yang berpori. Itu biasanya disebut reservoir. Mungkin ini ya Pak, kan Bapak ini kan berpengalaman di bagian drillingnya di gas. Mungkin bisa ceritakan Bapak ini bekerja di bagian drilling ini ngapain Pak? Kalau di tempat saya kan lebih ke inovasi teknologi untuk pengeboran. Jadi biasanya mencakup lebih ke software untuk dari perminyakan itu di drilling. Jadi dari drilling planning itu merencanakan pembuatan lubang bor yang bagus, yang aman. Nanti kalau diproduksi juga aman. Terus di situ ada untuk perencanaan casingnya, perencanaan berat lumpurnya. Jadi semuanya masuk di situ. Terus sekarang yang lagi gencar dilakukan yang merupakan persyaratan dari SKK Migas untuk melakukan pengobaran itu harus ada studi geomekanik terhadap sumber tersebut. Jadi untuk mengatasi instability lubang bor. Jadi lubang bor itu supaya stabil, supaya tidak ada masalah itu harus dilakukan studi geomekanik. Terutama itu untuk lapisan batuan yang shale ya. Jadi untuk lapisan lempung itu jadi banyak masalah di situ karena kalau kena air mengembang, jadi kalau kena minyak juga kadang runtuh, jadi nggak stabil. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau dalam pengobaran. Jadi formasi yang mengandung sel itu aja kalau di tempat di drilling ya, pengobaran. Terus kalau untuk misalkan pekerjaan drilling sekarang ini, apakah masih prospek Pak untuk zaman sekarang? Kan ada berita nih katanya migas ini mau habis. Apakah masih prospek Pak untuk jadi Kalau menurut saya kan gini,
migas itu termasuk yang energi yang vital ya. Ya, memang benar kan unrenewable kan juga bisa diperbarukan, tapi kan semuanya itu kita masih tergantung sama industri migas ya. Jadi kan nggak cuma untuk bahan bakar, tapi untuk peralatan rumah tangga, untuk kosmetik juga bisa dilakukan dari migas ya. Jadi kalau untuk menggantikan dengan yang terbarukan itu ya mungkin perlu proses dan fasilitas untuk itu membangun baru lagi, jadi masih lama ya. Kemudian kalau habis sih memang itu kan dari fosil ya, jadi memerlukan proses mungkin ya bisa ya enggak, tapi masih nggak tahu juga, masih lama kan. Bisa tuh ya. Nah, berarti sebenarnya masih prospek untuk saat ini, mungkin untuk beberapa tahun ke depan itu masih prospek. Kalau saya sebagai pekerja di migas optimis prospek Ya. ya. Terus untuk Bapak sendiri nih, kan Bapak ini kan bekerja di bagian drilling itu, kendalanya itu apa sih Pak? Kan misalkan mengukur itu kan mesti ada SOP-nya tersendiri. Nah, mungkin kendalanya itu apa? Kalau kendala sebenarnya kalau di drilling kan udah di ini ya, untuk mulai pengukuran itu biasanya kalau pengukuran eksploitasi ya, jadi udah ada data dari sumur sekitar, tapi kan keadaan di bawah permukaan itu kita nggak tahu juga, jadi kita cuma memperkirakan aja. Nanti begitu udah dilakukan pengoboran pasti ada harus menguasai troubleshoot, jadi menguasai kalau menghadapi batuan seperti ini gimana untuk BOB-nya, dari weight-nya, untuk compression rate-nya, jadi ya terus itu ya memerlukan pengalaman di lapangan juga. Jadi kendala-kendala itu memang sebenarnya udah ini sih diperkirakan juga untuk drilling hazard gitu kan. Jadi tapi ya perlu pengalaman seorang driller untuk mengebor itu aja. Oke. Bicara pengalaman nih ya, ini Bapak dari tadi bilang butuh pengalaman. Bapak ini udah berpengalaman selama berapa tahun ini di bidang drilling, terutama di drilling? Kalau saya mulai di drilling itu 2012 ya. 10 tahun mungkin ya. Ya kendalanya macam-macam, tiap lapangan beda-beda, jadi kadang sumur sini sama sebelahnya juga beda juga. Jadi biasanya ya kalau dari untuk formasinya kan dari studi yang geografis itu bisa dilakukan korelasi ya, untuk formasinya itu. Tapi kan kadang ada sesuatu yang kita temukan yang misalnya gas tercepat, jadi itu aja yang perlu pengalaman itu menghadapi ini benar-benar ada kandungan gas apa cuma gas tercepat, seperti itulah misalnya contoh simpelnya seperti itu. Terus untuk menghadapi formasi yang shale itu terutama itu lebih ditekankan untuk pemakaian oil basement ya, jadi untuk lumpurnya itu dengan bahan dasar dari minyak. Itu untuk mengurangi biar lumpurnya shale-nya itu nggak mengembang dan nggak menjejit di pabornya itu. Jadi sebenarnya kendalanya ya macam-macam sih. Kalau untuk bahasa besar itu mungkin ya satu semester ya, butuh waktu lama ya Pak ya? Iya. Ya. Berarti Bapak ini udah berpengalaman selama 10 tahun di bidang drilling ya Pak ya? Iya betul. Berarti lumayan lama ya Pak ya? Iya, tapi lebih ke software. Jadi di software itu ada namanya yang drilling planning, itu kan merencanakan suatu lubang, jadi trajektorinya dari surface, koordinat surface sampai surface
total depth-nya itu, terus nanti ada perencanaan casingnya, perencanaan lumpurnya, terus stress check-nya, jadi beban pada masing-masing casing, jadi seperti itu. Terus sekarang ada software untuk biomekanik itu yang sekarang lagi harus disertakan kalau untuk pengajar ke SKK itu, seperti yang terjadi blowout kemarin di film kan. Hal seperti itu, jadi biar hal masalah itu nggak timbul karena kita memasukkan peralatan atau barang ke formasi, seperti itu aja. Berarti sebenarnya drilling ini cukup rumit ya, Pak? Butuh Iya. Bapak sendiri aja butuh 10 tahun untuk menguasai. Ya. Tapi untuk kan kami ini kan dari prodi geofisika gitu, Pak. Apakah bisa gitu masuk ke dunia drilling dan apakah bisa gimana? Kan pasti untuk ketahapan eksplorasi itu kan butuh data geologi dan geofisika. Nah, mungkin kalau di pekerjaan Bapak ini fungsi dari prodi geofisika itu apa? Bisa di drilling seperti itu, Pak? Kalau di tempat kami itu kan jadi namanya kan upstream innovation itu mencakup pengeboran, ada fungsi pengeboran, fungsi drilling, fungsi geofisika, fungsi geologi, kemudian ada fungsi pressprod, jadi reservoir produksi, terus ada lagi fungsi untuk service-nya, jadi production facility-nya juga ada. Jadi kalau melakukan studi suatu sumur itu, jadi itu saling berinteraksi masing-masing fungsi itu, jadi nggak cuma drilling aja berdiri sendiri. Jadi kita memerlukan dukungan data informasi dari orang-orang geologi dan geofisika. Jadi soalnya gini, Pak, kan kami ini di kampus UPN kan terhitung masih baru gitu, dan masih seperti alumni dari kami ini kayak minim pekerjaan gitu, Pak. Kan mungkin dengan Bapak bilang kayak gini kan, jadi kita ini tahu kita harus bisa masuk ke dunia juga gitu, maksudnya ke bagian pengeboran gitu. Kalau dari Bapak sendiri ini apakah kan drilling kan berhubungan sama migas, dan kan seperti Bapak bilang tadi kan migas ini bukan yang renewable, bisa tidak terbarukan. Ya. Nah, apakah bakal tergantikan, apa kemungkinan migas ini tergantikan, apa tetap tapi akan semakin langka? Kalau tergantikan mungkin untuk yang skala besar mungkin susah ya, jadi kan kita selama ini tergantung dengan migas ya. Jadi mungkin yang perlu proses yang lama juga, jadi susah untuk mengubah kebiasaan yang sudah ada di masyarakat itu kan kita. Jadi ya kita juga terus terang kalau memang membutuhkan yang migas ini untuk hidup. Iya. Walaupun banyak sisi negatifnya yang polusi lah, ini macam-macam, tapi memang seperti itulah keadaannya kita hidup. Dan untuk tergantikan itu menurut saya juga masih mungkin iya, tapi masih lama. Betul. Berarti masih masih prospek tadi ya? Iya, masih prospek lah untuk adik-adik yang kuliah di biologi, geofisika, dan perminyakan itu optimis saja, pasti ada. Iya, semua itu kan saling berusaha kan harus berdoa juga. Iya, aja sih. Benar sih. Nah, oke, mungkin apalagi ya yang ingin saya sampaikan, mungkin gini sih Pak, saya mau penasaran gitu sama pekerjaan Bapak ini. Apa Bapak kan tadi bilang kan Bapak di bagian software gitu. Nah, apakah Bapak ini ke lapangan, apa di kantor, apa bagaimana?
Kalau sekarang di tempat saya itu lebih ke studi-studi, jadi kita melayani anak perusahaan yang kita terus terang kan nggak punya lapangan sendiri kalau yang upstream innovation ini. Jadi nanti ada permintaan dari anak perusahaan yang punya lapangan, mereka biasanya ada problem, kita dimintai bantuan, nanti untuk pengembaraan selanjutnya itu biar nggak ada masalah itu biasanya kita untuk hal-hal seperti itu kita melakukan studi geomekaniknya, jadi untuk menjaga lubang bor itu stabil. Tapi kita juga bekerja sama juga dengan UPN untuk studi-studi itu kita melakukan XRD, jadi X-ray detection. Itu merupakan penelitian cutting, jadi sampel batuan yang di bor itu, sampelnya itu kita ambil, yang kita perkirakan di zona shell tadi yang kita sebutkan itu, pertama di itu kita lakukan ujinya. Dan tempat kami itu untuk labnya ada 2, jadi di Jakarta di Jawa Bandung, karena kerjasama dengan UPN sendiri. UPN itu kan dapat sumbangan XRD itu dari dulu kita kan masih UTC ya, Upstream Technical Center. Kita waktu itu menyumbang ke UPN untuk peralatan XRD. Kita menjalin kerjasama untuk studi-studi itu dengan UPN, jadi kenal baik lah, jadi ada sinergi antara perguruan tinggi dengan pertamina. Jadi sebenarnya pekerjaan Bapak ini nggak cuma di bagian software aja ya? Kalau job desk-nya sih software itu sebagai pendukung aja, pendukung studi ya, pendukung studi untuk itu aja. Jadi sebenarnya dari itu aja, dari APH kalau ada bantuan kita mensupport mereka. Kita juga tiap hari dapat laporan di DR, di report itu tiap hari, tiap mana yang over kita dapat laporan, jadi kita pantau terus bekerja dari APH itu. Kalau mereka kesulitan, ada masalah, kita juga membantu mereka, itu aja kerjaan kami. Jadi upstream itu hulu ya Pak? Iya. Berarti di upstream ini tuh jatuhnya ini kayak mensupport si anak perusahaannya gitu, supaya ketika anak perusahaannya ini membuka lahan bor itu tidak terjadi masalah. Iya. Oke. Tidak cuma itu, tapi kita juga memantau, misalnya kita dimintai tolong, kita serahkan hasilnya, nanti kita juga tetap memantau, jadi yang kita sarankan itu dilakukan dan nggak ada masalah, itu aja. Intinya itu, jadi apa yang kita sarankan itu benar, tapi biasanya selama ini mereka puas dan memang benar seperti itu. Kendala untuk di pengeborannya jadi berkurang. Dan dalam pengeboran itu yang penting itu nilai NPT ya, non-productive time-nya itu rendah. Jadi kalau di kami itu kan ditetapkan maksimal itu 7%, jadi jangan sampai NPT itu melebihi dari 7 itu, supaya biaya pengeboran itu rendah. Untuk ini Pak, lapangan pekerjaan tadi kan Bapak sendiri ini kan bekerja sama dengan UPN dan Pertamina tadi kan Pak. Jika seperti itu, biasanya lapangan kerjanya itu datangnya dari mana gitu Pak? Saya masih bingung, misalnya misal Pertamina ini dapat jobdesk untuk ngebor, nah itu dapatnya dari siapa? Apakah dari pemerintahan? Apakah dari siapa mungkin? Kalau itu kan APH ya, jadi mereka kan punya lapangan sendiri, jadi itu mereka punya lapangan,
punya ahli biologi geofisika juga, jadi mereka yang memperkirakan dari jagungan itu yang produktifnya di mana. Nah, semua kan dari mereka itu, jadi dari mereka ketemu di titik ini di kedalaman sekian ada perkiraannya, baru setelah datanya semua lengkap diserahkan ke orang drilling untuk pengukuran. Jadi ya kalau untuk kerjasamanya itu kan memang melibatkan akademisi, jadi diskusi ya dilibatkan untuk melakukan studi itu. Nah, itu aja. Akademisi yang dimaksud itu universitas itu? Iya, jadi harus melibatkan itu. Ya, mungkin kalau mau cari sambilan itu proyek riset. Iya, ya kebetulan. Ya mungkin untuk dosen-dosen yang nonton ini ya boleh lah sama saya. Terus ini sih Bang, kendala di apa ya, di lapangan tadi kan Bapak bisa bilang itu kayak misalkan blowout tadi ya, blowout kan tadi yang tatanan itu ya Pak? Iya. Nah, pernah nggak sih Pak, Bapak nih ngambil proyek itu dan kejadian? Alhamdulillah belum pernah ya, jadi hal-hal seperti itu kan kayak pamali kalau disebutkan di lapangan ya, jadi tapi ya dulu kejadian waktu di Cemara itu juga kadang ada gas tercoba yang besar di luar perkiraan, terus menimbulkan cake gitu kan, jadi blowout. Blowout itu kan sebenarnya lumpur yang kita, kalau ngebor itu kan kita memasukkan lumpur juga, jadi untuk pelumas bitnya, untuk suatu pelumas, untuk mengangkat remuan batuan itu cuttingnya ke permukaan. Jadi kadang kalau kendala dalam pengeboran itu kan sebenarnya intinya pengeboran itu mempelajari lumpur. Jadi lumpur pengeboran itu kalau terlalu berat nanti masuk ke reservoir, merusak reservoir. Kalau terlalu ringan nanti tekanannya lebih besar dari formasi, akan terjadi cake dan blowout itu. Jadi alhamdulillahnya belum pernah kejadian ya Pak ya? Jadi mungkin ini Pak, kan yang paling besar nih kasus pengeboran yang gagal itu kan kayak lumpur lapindo ya Pak ya? Ya. Nah mungkin ini sih Pak, mungkin bisa tolong jelasin tuh kok bisa sampai kayak gitu, yang awalnya cuman ukuran seberapa sekarang sampai berhektar-hektar ini. Ini kan masalah sensitif ya. Jadi, kalau itu yang sebagai pengetahuan saya itu ini kemungkinan ya karena di situ cadangan gasnya besar, terus harusnya itu kan dalam pengeboran itu setelah dibor itu nanti lubang ada trayek-trayeknya kan, itu nanti langsung di casing itu supaya nanti tekanannya lewat casing itu, nggak lewat formasi, jadi lewat lubang, jadi kita bisa mengendalikan sampai permukaan. Nah, mungkin yang sebagai pengetahuan saya yang saya dengar itu belum sempat di casing, jadi gasnya udah menekan itu, jadi ke lewat formasi, maka jadi nggak lewat ke lubang bornya, jadi susah untuk mengendalikan. Gasnya itu menembus kemana-mana. Tapi itu kira-kira bakal berhenti nggak Pak? Maksudnya kan setahu saya itu kan keluar terus ya, apakah? Ya itu kan udah berkali-kali dicoba dengan membuat sumber drainase ini, tapi nggak berhasil kan karena kita nggak tahu kan masalahnya batuannya yang lemah itu yang mana yang bisa ditembus ke tekanan yang besar itu kan. Jadi dengan lapangan seluas itu kan kita juga
nggak tahu juga mau apa ngatasinnya gimana. Mungkin nunggu habis saja itu baru berhenti. Kalau saya mungkin seperti itu. Mungkin yang ahli kan lebih banyak lagi dan menangani berhasil. Ya, mungkin daripada bahas-bahas suramnya nih, tadi kan bahas suramnya nih, mungkin bahas jadinya aja dulu, bahas jadinya. Mungkin minta ini sih Pak, kayak saran dari Bapak gitu. Kayak kita ini kan sebagai apa ya, geoscience muda ini masih fresh, malah belum lulus gitu kan. Mungkin minta saran dari Bapak nih, kalau misalkan mau masuk ke bidang Bapak ini harus apa dulu gitu Pak, yang dipelajari apa dulu kah, mungkin fisiknya harus kuat apa gimana. Ya buat adik-adik kalau ini ya jangan untuk belajar itu jangan cuma dari textbook aja, dan mungkin dari kita sharing pengalaman dari yang udah experience ya, jadi udah ahlinya, mungkin mengadakan seminar itu sebagai bahan tambah ilmu. Terus apa ya kalau itu ya, sering mencoba aja. Jadi kalau ada softwarenya mungkin kan bisa dipelajari dari situ kan, masalahnya apa, datanya apa, jadi lebih familiar untuk itunya aja. Jadi dari software itu data yang dibutuhkan apa, nanti yang dikeluarin itu apa sih dari software itu kalau dari software ya, seperti itu aja mungkin ya. Terus jangan malu bertanya juga. Siap. Pokoknya untuk belajar itu kan nggak ini umur ya, nggak tentu yang muda itu lebih kurang dari kita yang udah tua ya. Jadi kalau pengalaman kan mungkin tanya ke yang ahli, yang berpengalaman. Ya, berarti intinya ya harus banyak-banyak belajar lah ya Pak ya. Iya, Jangan iya. cuman dari itu aja lah, kalau bisa prakteknya sekalian gitu ya. Ya mungkin kembali tadi Pak dosen, mungkin proyek ya, boleh ya mungkin apa lagi ya yang saya tanyakan ya Pak. Sebenarnya tuh banyak Pak yang saya sampaikan, mau saya tanyakan, cuman nih kayak udah dari tadi nanya ini pusing Pak, malah saya kayak mau bertanya apa lagi ke sini tapi bingung juga. Tapi mungkin ini aja sih Pak, yang kemungkinan orang-orang ini masih penasaran gitu. Mungkin gaji sih Pak, yang bisa kayak orang kayak wah semangat nih kerja di bidang kebumian gitu kan Pak. Ini untuk gaji nih Pak, biasanya kan apakah gajinya itu bisa menghidupi keluarga Bapak? Kalau gaji kan tergantung perusahaannya ya. Ya. Rata-rata kalau di dunia perminyakan itu ya di atas rata-rata lah, jadi untuk hidup keluarga itu cukup bisa lah itu. Kalau cukup kan relatif tergantung pribadi ya. Pribadiannya Pak. Iya. Untuk kayak kuliah anak lah. Iya. Ya. Kebetulan lah Bapak setelah kuliah juga ya Pak. Ya, 2 orang ya Pak. Ya, berarti masih pekerjaannya prospek, gajinya di atas rata-rata ya. Di atas UMR lah. Di atas UMR ya, di atas UMR ya. Betul kali. Ya, berarti sangat-sangat menjamin ya Pak ya, sebenarnya Pak ya. Udah pekerjaannya prospek, terus kalau mau apa nggak ada saingannya juga kan, mau minyak ini mau disaingin sama siapa kan nggak ada, belum ada mungkin ya, masih belum ada yang setara lah sama migas itu, kan semuanya masih butuh migas. Jadi untuk teman-teman yang mau kerja di migas boleh
banget, masih prospek. Terus apalagi ya, mungkin seputaran apa ya, kayak kegiatan Bapak ini jatuhnya ini pekerja kantor apa lapangan atau bagaimana Pak? Kalau Upstream Innovation itu lebih ke kantor karena seperti yang tadi saya bilang kita punya lapangan sendiri, jadi kita lebih banyak di kantor. Jadi kan gini nih Pak, kan yang saya selama kuliah ini kan kayak kita ini nggak pernah diajari untuk kerja kantoran. Yang saya alami ya Pak selama beberapa tahun ini kan nggak pernah diajari untuk kerja kantoran. Nah terus kenapa di Bapak ini bisa mencoba sebagai kerja kantoran? Apakah itu memang benar-benar kerja di kantor seperti itu Pak? Iya, jadi kalau seperti yang tadi saya bilang, kalau Upstream Innovation itu kan lebih ke inovasi. Dari inovasi teknologi itu kita lebih ke software, jadi teknologi yang baru apa seperti itu kita tularkan ke APH itu seperti itu. Jadi kalau untuk lapangan ya tergantung itu aja, kalau ada masalah dari lapangan kita dipanggil misalnya seperti itu aja, jadi cuma intermiter aja kadang-kadang itu masalah selesai udah. Nanti kalau masalah berkelanjutan dilakukan studi untuk pelajari lebih dalam gitu aja. Jadi nggak memungkinkan ya Pak ya, bidang kebumian itu ya kerjanya tetap di kantor. Ini Pak. Kalau itu memungkinkan, jadi maksudnya kan di tempat saya itu sudah ada, di Upstream Innovation itu kan sudah ada biologi, ada geofisika, mereka itu juga gitu. Di kantor juga? Iya, Ya, oh iya, di kantor juga dengan software yang ada itu aja. Dari masalah yang ada di lapangan kita pelajari, kita minimalisir masalahnya. Oke, gimana guys? Minat gak guys di apa tadi Pak? Upstream Innovation guys. Nah, gimana? Gaji enak, kerjaan prospek, nah, di kantor. Kurang enak apa deh Pak? Gak perlu ke lapangan sampai kosong. Tapi kalau sebagai anak muda itu Iya. lebih baik ke lapangan. Oh ya, Mumpung masih muda itu berbanyak pengalaman di lapangan. ya. Pak dosen? Jadi pesan aja kalau sekarang buat adik-adik ini jangan mikir gaji besar gitu. Oh. Kita berikan kita yang terbaik aja gitu, yang otomatis nanti ada timbal balik. Ya mungkin itu aja sih Pak yang saya tanyakan dan rekan-rekan saya ini. Mungkin terima kasih kepada Bapak Ari Yuniarto ya sudah menyempatkan waktunya gitu, sudah mau berdiskusi lah, bukan berdiskusi, mau saya tanya-tanyai gitu mengenai bidang pengeboran dan saya gitu. Oke, mungkin itu aja guys untuk episode 1. Mungkin untuk episode 2 nya silahkan komen. Oke, terima kasih. Mungkin makasih dulu Pak. Oh ya, sama-sama. Terima kasih ya, sebagai anak Bapak saya bangga. Ya, oke. Sekian guys, dadah. Jadi kita telah mendengarkan podcast yang sangat menarik dari Bapak Ari Yuniarto dari Drilling Innovation PHI-nya Pertamina. Dari podcast yang telah disampaikan Bapak Ari Yuniarto mengenai drilling itu sendiri, banyak sekali insight-insight yang telah masuk ke kita. Jadi kita sebagai geoscience sendiri nggak hanya sebatas di eksplorasi, jadi kita juga bisa masuk ke divisi drilling itu sendiri. Jadi keterbatasan kita itu tidak hanya di bagian eksplorasi itu saja, tapi mencakup begitu luas di bidang geoscience ini sendiri, khususnya di drilling itu sendiri. Jangan lupa saksikan podcast menarik lainnya mengenai geoscience di Geoscience Inside Podcast, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di sini.